Pembahasan hari ini tentang ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan. Berkenan itu artinya merasa senang, suka, sudi, atau setuju. Nah, kita akan belajar bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang tidak berkenan itu seperti apa. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ibadah, kita lihat ibadah yang berkenan itu, kenapa ibadah Kain dan Habil itu ada yang berkenan kepada Tuhan, ada yang tidak. Yang pertama, ibadah itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ibadah yang berkenan yang pertama harus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan berkenan kepada ibadah Habel? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mempersembahkan korban bakaran dari binatang yang tidak bercela, ya. Habel mempersembahkan anak sulung dari dombanya, sedangkan Kain bukan karena dia mempersembahkan persembahan hasil pertanian yang jelek-jelek atau dia hanya sebagian mempersembahkan hasilnya, tetapi karena yang diminta Tuhan bukanlah persembahan dalam bentuk hasil pertanian, melainkan seperti yang Habel berikan. Itulah kenapa persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, ibadah yang berkenan adalah kita harus bertobat dari segala kejahatan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nih, dalam Yesaya 1 ayat 13 tertulis, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Dan dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ada orang yang memberikan persembahan, ya, ada orang yang datang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia keluar dari ibadah, dia selesai, dia tidak memuliakan Tuhan lagi. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia tidak taat karena dia melakukan dosa kepada Tuhan. Nah, jadi walaupun kita memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, tetapi kita tetap hidup di dalam dosa, Tuhan tidak berkenan dengan persembahan kita. Ya, Tuhan tidak berkenan dengan ibadah kita. Ya, jadi jangan karena kita punya banyak uang memberi persembahan yang banyak, ya, kita datang memuliakan Tuhan, tiap hari pergi ke gereja, bernyanyi, ya, mendengarkan firman Tuhan, tapi ternyata setelah kita keluar, kita kembali berbuat dosa, melawan orang tua, ya, menjelek-jelekkan teman. Itu adalah bentuk dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan segala kejahatan. Itulah ibadah yang berkenan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang berkenan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Ya, jadi yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, yang hidup. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita datang menyembah Tuhan, beribadah di gereja, ya, kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, ya. Jadi bukan dilihat dari berapa banyak uang yang kita berikan, tetapi saat kita datang beribadah memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan main-main, ya, tidak mengganggu teman yang beribadah, tetapi fokus hanya kepada Tuhan. Yang keempat, kita ibadah itu dilakukan dalam bentuk melakukan pekerjaan dengan tulus, atau kita menganggap suatu pekerjaan itu sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan
bukan untuk manusia. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik kita sedang belajar, baik kita sedang membantu orang tua, ya, atau kita lagi melakukan apa, lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus, ya, tidak mengeluh, saya sudah capek disuruh belajar, saya sudah lelah disuruh bantu orang tua. Nah, tidak boleh seperti itu, karena apa yang kita lakukan itu, pekerjaan itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita syukuri sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di saat kita bekerja, kita harus menganggap pekerjaan itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, karena itu lakukan dengan tulus tanpa pengeluhan. Yang keempat dan selanjutnya, ya, kita harus memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Nah, itulah ibadah yang berkenan, ya. Nih ayatnya. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu demi kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi melakukan sesuatu itu bukan untuk dilihat orang, ya, supaya orang memuji kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita membantu orang misalnya, ya. Kenapa kita membantu orang? Oh, karena saya diajarkan harus seperti ini. Firman Tuhan mengajarkan saya harus saling menolong, ya. Firman Tuhan mengajarkan saya harus saling berbagi. Jadi ketika kita punya lebih, kita berbagi. Bukan supaya kita dipuji, oh dia itu baik, ya. Otomatis orang pasti akan memuji kita ketika kita melakukan perbuatan yang baik, ya. Kita tidak perlu mengharapkan hal tersebut. Tetapi yang penting kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, supaya orang bisa melihat, oh ternyata nih anak Tuhan itu seperti ini, orang yang rajin membaca firman Tuhan itu seperti ini, dia akan menjadi orang yang baik, sehingga orang pun bisa mencontoh kelakuan kita yang baik, ya. Teman-teman kita bisa melihat bahwa kita tuh melakukan hal yang baik dan menjadi contoh, tidak mempermalukan Tuhan, ya. Jangan kita mempermalukan Tuhan. Orang lihat, setiap hari Minggu dia rajin ke gereja, sekolah minggu. Tetapi setiap kali di sekolah dia selalu mengejek temannya, ya, dia selalu memukul temannya. Itu berarti tidak memuliakan Tuhan. Padahal orang tahu dia rajin ke gereja, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan lewat perbuatannya. Nah, selanjutnya yang kelima, kita ibadah yang berkenan itu menolong orang yang kesusahan. Ya, menolong orang yang kesusahan. Firman Tuhan mengajarkan dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu ibadah yang berkenan. Ya, yang pertama adalah menolong orang yang kesusahan, ya, menolong teman-teman kita yang sudah tidak punya orang tua dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua juga kita hidup kudus, ya, pada ayat yang sama dikatakan, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya kita harus menjaga kelakuan kita, menjaga kata-kata kita, menjaga pikiran kita supaya tetap kudus, ya. Supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, supaya kita tidak berkata-kata kotor, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan dan orang lain, ya, menjaga hidup tetap kudus. Itulah ibadah yang berkenan. Sekarang ibadah yang tidak berkenan yang bagaimana? Berarti kalau tadi ada 6 poin tadi ibadah yang berkenan, berarti ibadah yang tidak berkenan adalah kebalikannya, ya kan? Kalau misalnya ibadah yang berkenan itu ibadah yang sesuai firman Tuhan, berarti ibadah yang tidak berkenan, ibadah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan sebaliknya, kalau ibadah yang berkenan itu hidup kudus, maka ibadah yang tidak berkenan itu ketika kita tidak hidup kudus. Ya, jadi kita lihat ibadah yang berkenan itu ada 6 tadi, ya. Sesuai dengan firman Tuhan, meninggalkan dosa, bertobat dari segala kejahatan, menganggap suatu pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup,
menolong orang yang kesusahan, dan hidup kudus. Ya, itu ibadah yang berkenan. Bagaimana kita melatih diri supaya ibadah berkenan kepada Allah? Fokus untuk melayani Tuhan, menjadi teladan, ya, menjadi teladan, menjadi contoh dalam perbuatan kita, menjadi saksi Kristus, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan tidak hanya berdoa dan merenungkan firman, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan tersebut, ya. Ini cara supaya kita bisa melatih diri agar kita bisa melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi lakukan ini setiap hari, ya. Saat kita melakukan pekerjaan, kita harus pikir ini untuk pelayanan kepada Tuhan, ya. Saat kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir bahwa ini merupakan contoh yang baik bagi orang lain, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita harus lakukan. Mari latih diri, ya. Ketika kita latihan hari demi hari, kita biasakan suatu kebiasaan, itu akan menjadi karakter, ya. Ketika kita membiasakan yang baik, kita akan memiliki karakter yang baik. Ketika kita membiasakan yang buruk, karakter kita jadi buruk. Ketika kita melatih diri melakukan hal-hal yang baik, maka ibadah kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah fokus ibadah itu bukan pada persembahan, ya, melainkan pada sikap hati kita, ya. Jadi melainkan pada sikap hati. Sikap hati ini yang Tuhan mau, ya, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ibadah yang berkenan, ibadah yang dilakukan dengan benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi mari lakukan apa yang Tuhan mau supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.